Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jak TV? Senang sekali saya Intan Alita bisa hadir kembali di program Galeri Publik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang memang lagi menjadi perbincangan ya, yaitu bagaimana kita mengenai protokol kesehatan menjelang Nataru, Natal Tahun Baru. Tapi sebelumnya tentu saya ingin memberikan info kepada teman-teman untuk selalu menjaga 5M. Jangan lupa nih, karena 5M ini sudah harus menjadi prokes bagi kita semuanya ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Tentunya kita melakukan ini semua karena kita ingin menjaga diri kita, juga menjaga orang-orang yang kita sayangi. Jadi kita harus perkuat iman dan perkuat imun agar selalu aman. Amin ya rabbal alamin. Nah kali ini saya nggak sendiri karena di masa ini, di akhir tahun ini Desember, mulai hubungannya dengan yang namanya liburan di akhir tahun ya, atau Nataru nih. Tapi tentunya kita harus tahu dong kira-kira apa nih prokes yang harus kita jalankan agar liburan akhir tahunnya ini bisa berakhir dengan bahagia. Jangan sampai ada yang terkena dengan yang namanya efek dari COVID ini sendiri ya. Jadi harus kita jaga. Baik, saat ini kita sudah ada narasumber yang hadir yaitu Dr. Kusmedi Priharto SPOT. Beliau adalah Ketua Sub Bidang Tracing Satgas Penanganan COVID-19. Bapak apa kabar? Dr. Kusmedi. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Dr. Jeffrey Yandi Parulian, Dr. AGP Artakes. Betul gitu ya Dr. Jeffrey ya? Ya, betul. Baik. Apa kabar dok? Ya, selamat siang Mbak. Baik, baik. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja kita akan ngobrol nih. Pertanyaan pertama mungkin buat Dr. Kusmedi ini ya. Pak Kusmedi, jelang Nataru ini kan pastinya nih banyak banget ya yang mau keluar kota ya. Kalaupun nggak keluar kota, main ke rumah saudara gitu kan. Yang namanya kita liburannya cukup panjang nih. Nah, gimana untuk dari pemerintah sendiri agar tidak terjadi lonjakan nih? Kira-kira apa saja yang diatur dan apa saja yang mungkin aturan-aturan harus di-share kepada pemirsa di rumah? Apa yang boleh dan tidak boleh untuk kalau bagi mereka yang tetap ingin keluar kota, seperti itu. Iya, jadi kalau tadi menyebutkan 3M itu adalah prokes, tapi sebenarnya harus lebih dari itu. Dia sudah merupakan bagian daripada gaya hidup ya, yang harus dipahami oleh semua orang bahwa kondisi kita memang membutuhkan gaya hidup yang seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, artinya saat ini kan memang sedang marak-maraknya ya berita tentang Omicron, artinya virus ini masih tetap bermutasi, dan mutasi yang sekarang Omicron itu memang lebih cepat memberikan penularan dibanding virus yang sebelumnya yaitu virus Delta. Di mana pada virus ini walaupun dia keluhannya tidak nyata betul dan tidak membuat gejala yang seberat Delta, namun karena penyebaran yang cepat itu maka jadi perhatian yang dalam oleh organisasi dunia WHO ya. Dan kabar yang terakhir, 1 orang meninggal di Inggris karena Omicron tersebut, yang tadinya tidak dipikirkan bahwa itu akan bisa membuat orang sampai meninggal. Apapun bentuknya virus yang ada, protokol kesehatan tadi 3M, 3T buat petugas yang ada di lapangan, kemudian vaksinasi,
2 kali, supaya bahkan sekarang sudah dipikirkan untuk booster supaya tidak tertular COVID yang Omicron ini, dan juga tentunya menjaga kesehatan kita semua dengan makan sehat, olahraga, tidur teratur, dan jangan lupa kita harus tetap berdoa. Jadi dengan adanya itu semua sudah menjadi protokol apapun virus yang kita hadapi terhadap varian COVID-19. Oke, dokter, kalau gitu sebenarnya untuk dokter Rusmedi nih masih ya, siapa saja sih yang sebenarnya disarankan lebih baik jangan keluar kota deh gitu ya? Ada nggak misalnya apa untuk orang tua atau buat anak-anak atau gimana nih dokter? Iya, kita sudah saatnya ya, sesudah 2 tahun ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu secara terbuka dan dewasa. Artinya bukan menakut-nakutin atau itu memaksa dan sebagainya, tetapi kita harus tahu bahwa virus ini ada dan pernah menyebabkan kematian yang sangat banyak sekali, daya penularannya cukup kuat, dan saat ini beberapa negara di dunia, bukan hanya di Indonesia, seperti Jerman, Belanda, Inggris, Austria, semua sedang dalam kondisi pandemik tinggi, dan mereka melakukan lockdown. Yang paling dekat dengan kita Korea Selatan, kemudian Malaysia, Singapura, dan Australia. Jadi cukup cepat penularan daripada varian yang baru ini lebih cepat daripada Delta, yang kalau Delta itu baru 3 bulan menyebar ke semua daerah, sedangkan Omicron ini 3 minggu sudah menyerang kemana-mana, sehingga kita berharap kepada masyarakat tentunya, pertama mereka yang belum vaksin lengkap, ya kan, termasuk dalam hal ini pasti anak-anak ya, anak-anak kan baru mulai DKI, beberapa daerah lain belum memulai itu. Kemudian para lansia yang walaupun mungkin sudah divaksinasi, tapi karena fisiknya kemungkinan daya tahan tubuhnya tidak sekuat kalau dia masih muda pastinya. Nah itu betul-betul harus melindungi terhadap hal-hal yang semacam itu. Baik dokter. Nah sekarang saya beralih ke dokter Jeffrey nih. Dokter Jeffrey, tadi kan sudah diketahui bahwa sebenarnya kita sih kepengennya di Natal tahun baru ini, di liburan akhir tahun ini tidak melonjak ya untuk angka-angka penderita COVID. Tapi untuk menjaga nih, kan kita nggak bisa menjaga semuanya gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh tim kesehatan, terutama persiapan apa yang dilakukan di daerah-daerah yang memang rawan itu akan terjadi keramaian? Sebenarnya tidak hanya tim kesehatan di sini yang perlu untuk ikut menanggulangi endemi ini ya. Jadi saya rasa tuh semua masyarakat sekitar, semua pemerintah, TNI Polri, swadaya masyarakat daerah sekitar itu harus ikut mendukung, ikut membantu gitu ya. Karena kalau dari tim kesehatan sendiri kan sudah pasti di setiap daerah-daerah itu sudah ada rumah sakit, sudah ada posko untuk semacam isolasi bagi mereka-mereka yang mempunyai gejala atau lainnya gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang terpenting adalah di setiap tempat-tempat yang istilahnya rekreasi, untuk tempat-tempat hiburan lainnya itu harus ada peran dari masyarakat sekitar juga, ataupun swadaya masyarakat sekitar itu untuk seperti membentuk tim supaya mereka tetap bisa melihat protokol kesehatan di tempat tersebut tetap terlaksana atau tidak gitu. Baik. Jadi artinya memang bukan hanya tenaga kesehatan atau medis saja ya, tapi memang untuk kasus seperti ini semua harus berpegangan tangan ya, supaya tidak terjadi penyebaran atau peningkatan kasus untuk terutama
untuk COVID yang jenis terbaru ini ya. Karena tadi agak mengerikan juga ya, karena ternyata penyebarannya cukup cepat ya dokter ya untuk yang baru ini. Nah, pemirsa, tentunya kita masih akan bahas lagi ke depannya nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar nanti liburan Nataru ini memang bisa menjadi liburan yang menyenangkan bagi keluarga tanpa ada dari kita ataupun keluarga yang terkena dari virus COVID-19 ini. Tentunya kita akan bahas lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, baik, kita kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai protokol kesehatan jelang Nataru nih. Ini penting karena sekarang nih orang-orang pasti pengen liburan sama keluarga kan. Nah, jangan sampai liburannya ini berakhir dengan hal yang tidak menyenangkan bagi kita semuanya. Dan tentunya sekarang kita akan ngobrol lagi dengan Dokter Kusmedi nih. Dokter, Menhub juga menginstruksikan kan untuk diadakannya rem cek. Nah, ini berapa persen sih keakuratan dari program ini? Atau mungkin dokter bisa jelaskan dulu apa nih maksud dengan rem cek ini sendiri ini apa nih, dok? Ya, maksudnya kita selalu harus monitor apa namanya itu angka dari hari ke hari, karena semua kan kalau melihat kecepatan penularannya bisa aja tiba-tiba dia menular cepat. Nah, kemudian kita harus melakukan sebuah tindakan yang cepat supaya tidak merebak ke mana-mana. Juga tetap melakukan beberapa sampel untuk supaya mereka itu ketahuan positif atau tidak, karena angka yang didapat di karantina yang ada di Pademangan dan di Pulau Galang ya, itu ternyata hampir 50% mereka masih positif di sana. Jadi dari luar itu masih sangat tinggi penularannya, sehingga kita harus tetap waspada terhadap itu. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak sadar ya, dengan adanya angka yang melandai, euforianya makin tinggi. Terus terang kalau kami di tim tracking makin landai, kita makin waspadanya tinggi terhadap hal tersebut. Karena masyarakat tidak sadar bahwa ingat cerita awalnya dulu itu. Kita kan tahu bahwa virus ini tidak berasal dari Indonesia, dia dari luar Indonesia. Dan ketika ada 2 orang yang terkena, akhirnya merebak ke seluruh Indonesia. Artinya, walaupun sekarang sudah melandai, masih ada virus itu di Indonesia, sehingga kemungkinan untuk menyebar itu masih tinggi. Kemudian orang pikir lagi bahwa kan sudah vaksin, kenapa kita disuruh vaksin? Tentunya kan untuk kita tidak tertular. Iya, betul. Memang vaksin itu untuk melakukan sebuah rangsangan kepada daya tahan tubuh kita untuk dia bisa membentuk antibodi. Tetapi antibodi itu diberikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena antibodi vaksin yang diberikan itu dia hanya bisa bertahan dalam kondisi baik apabila suhunya rendah. Nah, mempertahankan suhu rendah itu menjadi masalah, sehingga kita harus paham apakah virus yang vaksin yang diberikan itu masih cukup baik untuk merangsang daya tahan tubuh kita, atau mungkin juga ketika kita diberikan suntikan vaksin daya tahan kita sedang baik, atau kita memang punya komorbid, sehingga kondisi-kondisi tersebut menyebabkan bisa saja bahwa daya tahan tubuh yang terbentuk di kita tidak bisa 100%. Makanya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan makan yang sehat, istirahat cukup, kemudian vitamin, selalu senantiasa melakukan olahraga. Nah, itu kan sebagai backup
supaya Ya. daya tahan kita juga kuat terhadap virus ini. Baik, baik. Nah, berarti artinya memang kita juga harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat karena kita tahu sendiri bahwa penyebaran virus ini sangat tinggi dan kondisi landai ini jangan akhirnya membuat kita menjadi lengah gitu ya, Dokter Kusmedi ya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Dokter Jeffrey. Dokter Jeffrey, sekarang kan angka di Indonesia, alhamdulillah nih dok ya, lagi rendah nih yang penderita COVID-19. Apakah sudah bisa dikatakan kondisi Indonesia saat ini bisa masuk ke zona endemik? Gimana dok? Bisa jadi bisa. Kenapa saya bilang bisa jadi bisa? Karena seperti yang kita tahu, endemi sendiri itu kan mempunyai pengertian itu suatu infeksi yang dia akan terus-menerus dan bisa bertahan. Ya. Gitu. Nah, sudah kita tahu sudah 2 tahun sejak tahun 2019 itu COVID sudah masuk, sampai sekarang masih bertahan. Bahkan sekarang sudah ada mutasi-mutasi COVID lainnya dari Delta kemarin, ya kan? Terus sekarang ada Omicron. Nah, itu bisa jadi berubah menjadi endemi. Tetapi itu perlu kita waspadakan juga seperti kata Dokter Kusmedi tadi. Jangan sampai karena kita melihat sudah mulai penurunan COVID, angkanya tiba-tiba nanti melonjak seperti di awal. Protokol kesehatan itu memang perlu banget kita jaga. Ya. Gitu. Ya, jadi memang poinnya adalah tetap kita nggak boleh lengah ya. Walaupun mungkin tadi Dokter Jeffrey katakan bisa saja kita menjadi endemik tadi ya gitu ya. Tetapi kalau ini tidak dijaga, khawatir justru menjadi titik masuk kelengahan tadi ya, akhirnya menjadi naik. Baik, nah Dokter Kusmedi kan dari tadi berbicara mengenai COVID-19 yang varian baru atau Omicron ini ya, dan proses penyebarannya juga termasuk yang cepat sekali nih. Nah untuk persentase COVID-19 saat ini dok, apakah tadi sudah dikatakan sih memang masih landai gitu ya, masih di kondisi yang rendah gitu. Tapi dengan adanya varian-varian baru ini, apalagi ya adanya kabar waktu itu sempat ada tapi nyata sudah diklarifikasi tidak ada gitu ya. Kira-kira nih apa yang harus dilakukan terutama dari segi persentasenya nih dok, persentase kasus COVID-19 yang ada saat ini bagaimana dok? Ya, beberapa daerah masih pada level 3 ya. Kira-kira kita 7,8% dari 128 kabupaten kota yang ada di Jawa Bali. Di Jawa Bali ya saya katakan. Sedangkan beberapa sudah masuk ke level 2 dan masuk ke level 1. Namun demikian tetap saja kita tidak boleh menjadi euforia atau tidak waspada dengan kondisi leveling tersebut. Tadi yang saya sampaikan, dari 2 orang yang positif saja bisa ke seluruh masyarakat Indonesia dengan jumlah sampai ratusan ribu bahkan jutaan terhadap itu. Jadi kita mesti sadar gitu ya, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus melakukan penyadaran kepada masyarakat dengan penyadaran yang betul gitu, tidak tadi. Jadi kalau saya mungkin habis dari daerah kemudian diperkirakan kok nggak enak ya daerah ini protokol 3M-nya kok tidak berjalan dengan baik, karena kita lihat bahwa kebanyakan yang masih berprotokol baik itu masyarakat DKI dan Jabodetabek. Coba keluar sedikit dari sana, itu sudah banyak orang yang tidak menggunakan lagi masker dengan baik. Betul. Jadi kalau kita melihat hal yang tersebut, kemudian kita kok rasanya saya nggak enak ya, kemungkinan mungkin saya kena atau tidak. Ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk memeriksakan yang murah saja lah, pakai antigen, karena dengan antigen cukup bisa sebenarnya mendeteksi asal kita tahu kapan kita memeriksa dengan baik. Nah, kalau sudah ketemu hal yang semacam itu, entah itu mau positif atau tidak positif, karena kalau antigen PCR itu kan dia baru hari ke-4 atau hari ke-5 terdeteksi positif, sehingga kita juga jangan senang dulu kalau kita itu negatif. Nah, kemudian
oh ini Natalan, saya harus datang ke rumah orang tua saya. Padahal Ya, saya baru merasa bahwa, aduh kok kayak sayanya nggak enak ya mungkin kena. ya, Lebih baik bilang sama orang tua saya nggak datang ya Bu untuk ya. Natal ini karena saya. Jadi harus kita ya remnya ya dok ya. Nah, jadi Baik, itu baik. yang menyatakan hal yang semacam itu atau mungkin orang tuanya ya yang di rumah itu Ya, ternyata walaupun dia sudah vaksin atau apa, tapi ya. dia sedang merasa badannya nggak enak atau apa. Mm-mm, Sampaikan mhm. sama anak-anaknya, kalian Natal ini nggak usah kesini ya, kayaknya Ya, 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 ibu sedang sakit, nggak enak ini ya. dan sebagainya. Nah itu kita menganggap itu sebagai suatu kewajaran. Memang sulitnya di tahun baru Baik, atau baik. di Natal ataupun di Lebaran itu Ya, kebiasaan kita untuk datang ke culture keluarga ya. itu Baik, masih kental banget. baik. Baik, dokter. Ya, ini menarik sekaligus juga masukan buat kita ya, bahwa rasa sayang itu bukan selalu kita harus bertemu muka untuk saat ini ya. Kadang-kadang rasa sayang sekarang tuh untuk menahan diri agar kita tidak menularkan atau membawa penyakit kepada orang-orang yang kita sayangi. Baik, pemirsa yang kemana-mana, karena selain satu ini kita akan kembali tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Iya, kita kembali lagi dari Publik dan kita akan berbincang-bincang lagi masih mengenai protokol kesehatan jelang Nataru nanti nih. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey, kalau nanti ya, tapi sebenarnya sih nggak kepengen Dr. Jeffrey ya, tapi kalau nanti misalnya nih yang ditakutkan nih hadir yaitu virus Omicron sendiri, kira-kira penanganan apa nih yang sudah disiapkan oleh tim kesehatan sendiri? Ya, saya rasa semua bagian kesehatan dari rumah sakit, nakes, tim satgas itu pasti sudah mempersiapkan ya untuk apa namanya, takut terjadi nanti pada saat Nataru ini ada peningkatan. Ya, Betul. Ya, contohnya seperti kami dari Arta Geraha Peduli, kami itu sudah mempersiapkan dari awal COVID ada itu kami sudah membangun rumah sakit lapangan yang di dalamnya itu sudah ada ruangan-ruangan untuk isolasi. Gitu. Dan juga alat-alat logistik medis lainnya, gitu seperti ventilator, ronsen, ya yang membuat penunjang untuk mendiagnosis COVID ini, gitu. Jadi saya rasa rumah sakit Karang maupun pemerintah maupun swasta itu sudah pasti mempersiapkan. Sudah mempersiapkan ya. Tadi Dr. Jeffrey kan kalau dikatakan virus Omicron ini memang sedikit mengerikannya karena proses yang penularannya cukup sekali gitu ya, cepat gitu penularannya. Tapi gejala-gejalanya apa sih yang mungkin ini menjadi sinyal bagi kita bahwa oke, berarti di liburan Nataru ini saya nggak boleh nih ketemu orang tua saya gitu. Karena kan gejalanya juga katanya terasa sepertinya ringan gitu ya. Tadi juga Dr. Kusmedi mengatakan. Nah, sebelum kita memutuskan akhirnya kita bertemu dengan keluarga atau tidak, mungkin bisa dijelaskan Dr. Jeffrey gejala-gejalanya seperti apa? Ya, sepertinya kalau misalnya kita lihat Omicron ini tuh tidak jauh gejalanya seperti COVID yang sudah ada sekarang ya. Jadi seperti yang namanya demam, terus batuk pilek. Ya, lebih baik kalau misalnya kita ingin berkunjung ke rumah keluarga atau ke rumah kerabat, itu alangkah baiknya itu seperti kita tanya dulu mereka sekarang kondisinya seperti apa, lagi baik-baik itu apakah sedang bisa dikunjungi atau tidak gitu kan. Jadi supaya kita sama-sama sehat gitu saat bertemu gitu kan. Menurut saya sih untuk yang COVID ini berlangsung ini sih sudah sewajarnya ya kita bisa menanyakan seperti itu ya. Gitu. Jadi supaya kita tetap sama-sama terjaga gitu. Walaupun mereka bilang tidak ada apa-apa, tetap pada saat misalnya kita berkunjung ke rumahnya itu, ya kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Gitu. Baik. Poinnya tetap kita harus menggunakan protokol kesehatan ya ketika ingin berkunjung. Namun ketika kita sudah mulai ada gejala-gejala kayak flu gitu ya, batuk pilek, lebih baik stay at home lebih Iya, stay at home. Kurangi mobilitas.
Benar. Dokter Kusmedi, saya mau tanya nih dok. Tadi dokter juga mengatakan bahwa sekarang ini kayaknya masyarakat kita udah mulai lengah nih ya kan. Pakai masker udah mulai jarang ya kan. Kemudian kerumunan juga sudah mulai ramai. Kira-kira apa yang pemerintah lakukan nih Pak Dokter Kusmedi nih agar masyarakat kembali untuk mawas lagi, kembali lagi untuk tertib gitu. Karena kayaknya masyarakat kita memang tipikal yang harus selalu diingatkan dalam tanda kutip gitu. Gimana Dokter Kusmedi? Ya, pemerintah sudah pasti membuat perlindungan yang paling aman buat aman masyarakat ya. Kalau melihat Pak Presiden selalu dalam pidato-pidato beliau mengingatkan hati-hati. Itu adalah sinyal yang kewaspadaan yang cukup tinggi disampaikan oleh beliau. Kenapa demikian? Beliau bukan ahli epidemiologi, beliau bukan medis, tetapi beliau tahu bahwa kalau sampai itu terjadi kembali di Indonesia, kemudian angkanya melonjak seperti yang sekarang kejadian di London, kejadian di Eropa lah ya, sebagian Eropa, kemudian Afrika, kemudian kejadian juga di Amerika, ekonomi kita akan terhambat lagi, dan itu kita keluarkan biaya yang sangat besar sekali untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga diharapkan kepada masyarakat itu sadar terhadap hal tersebut, tidak kemudian beramai-ramai karena tidak pernah ketemu teman, mungkin sudah hampir 2 tahun, begitu ketemu teman udah lupa semuanya, dia tidak tahu teman itu dari mana, kemudian kegiatannya kita tidak tahu. Juga kita lihat ini menjelang liburan, kemudian membawa anak-anaknya, kemudian piknik ke objek-objek yang ramai padat, sementara anak-anak kita belum tervaksin dengan baik, kemudian protokol di situ juga tidak dijalankan dengan baik. Nah, banyak tertular misalnya, katakan begitu. Nah, kalau sudah tertular satu, maka sekeluarga pasti bermasalah kan. Kemudian belum tetangganya kiri, kanan, dan semuanya di kampung bisa terjadi seperti itu kalau penularannya secepat yang sekarang Omikron itu ada ya. Jadi itulah yang sering kita lihat di media sosial, di waktu itu teman-teman mengatakan bahwa apa sih gunanya kita melakukan PPKM dan sebagainya, kemudian sudah nggak ada COVID ini, COVID itu cuma kebohongan, hoaxnya kuat sekali terhadap. Tapi kita lihat, kita tidak melihat itu mau rekayasa atau apa. Bagi kita orang kesehatan, apa yang ada di lapangan dan orang yang datang mengeluh kepada kita, kemudian itu harus kita sembuhkan. Itu mau tidak mau kita orang medis seperti itu. Jadi bukan ini pura-pura, ini diagnostik yang salah atau apapun. Kejar perubahannya seperti itu dan sampai meninggal. Masih ada banyak macam itu, tapi kita saling bersama-sama, mari kita sama-sama hidup sehat. Dan manfaatnya sebenarnya cukup banyak loh Pak terhadap kondisi ini. Kalau nggak percaya saya tuh mencoba membuktikan apakah ini benar atau tidak. Saya sering bertanya kepada teman saya juga. Ya. Saya ambil contoh misalnya kita sholat Jumat di masjid. Ya. Biasanya dulu kalau kita sholat Jumat di masjid, begitu imam itu Allahu Akbar, kemudian kita mulai sholat, itu ada aja yang batuk kan. Iya, betul. Semasjid itu pasti ada. Tapi sekarang coba deh dengarkan. Nggak pernah ada saya dengar, sudah beberapa kali saya melakukan sholat Jumat di masjid, tidak saya dengar orang batuk-batuk seperti itu. Saya pikir mungkin dia
sengaja takut takut dihindari orang atau apa. Saya tunggu sampai selesai orang keluar dari masjid. Enggak juga. Terus saya lihat ada orang batuk. Artinya, udah mulai terjaga proteksi kita itu mulai terjaga. Artinya itu. Kemudian orang sakit pun turun loh. Orang masih berpikir bahwa karena orang takut karena COVID maka dia tidak berani ke sana. Tetapi enggak. Mungkin karena kita tidak pernah lagi makan di pinggir jalan ya seperti dulu bagaimana orang menikmati makan di pinggir jalan. Sekarang kita makan teratur, tidur teratur, istirahat lebih baik dan sebagainya. Sehingga semua itu memakai masker sehingga udara kotor tidak terhirup oleh kita semuanya. Itu membuat badan kita sehat. Tidak sengaja kita tidak merasakan hal yang semacam itu. Harusnya kita justru ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Baik. Terima kasih Dr. Kusmedi untuk penjelasannya dan semakin menarik pembahasan kita. Nanti tentunya saya juga ingin bertanya mengenai adanya mindset dari orang-orang atau dari masyarakat ketika kalau sudah vaksin maka akan kebal. Nanti mungkin Dr. Jeffrey yang akan menjawabnya ya, tapi tentunya yang satu ini tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali di Galeri Publik dan kita masih membahas masalah yang memang harus kita antisipasi dari sekarang, yaitu jelang libur nanti Nataru nih, kita harus seperti apa protokol kesehatannya. Sekarang saya akan bertanya dengan Dr. Jeffrey nih. Dr. Jeffrey, tadi saya udah sempat intro ya sebelumnya ya, bahwa masyarakat kita masih banyak yang mempunyai mindset gitu, bahwa ketika sudah vaksin kebal nih sama virus COVID-19 deh. Sementara padahal kita tahu bukannya kebal ya gitu ya, tapi setidaknya memang mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat saja gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah dari pemerintah, mungkin ini dari nakes lah ya, dari tenaga kesehatan gitu ya, apakah ada misalnya ingin mengedukasi masyarakat kembali bahwa walaupun sudah divaksin tetap yang namanya prokes tuh harus tetap dijalankan? Silakan Dr. Jeffrey. Ya memang banyak ya orang juga yang bertanya pada kami tim kesehatan itu, kalau udah vaksin tuh harusnya udah bisa lah lepas masker gitu kan, berkumpul-kumpul gitu, karena pemikiran mereka yaitu tadi vaksin itu adalah membuat kebal. Padahal kan sebenarnya vaksin itu bukan membuat kebal, tapi kita dimasukkan suatu virus yang ke dalam tubuh itu untuk membentuk antibodi. Nah, di mana sebenarnya antibodi ini itu kan dia tidak bertahan lama gitu kan, ada masanya gitu. Nah, itulah makanya sebenarnya bukan cuma dari tim kesehatan ya sebenarnya ya, tapi dari masing-masing orang itu bisa menjelaskan kepada kerabat atau keluarganya, karena keluarga sendiri pun pasti banyak yang bertanya seperti itu. Vaksin itu bikin kebal, itu pasti banyak gitu. Jadi gimana caranya kita itu untuk mengedukasi mereka bahwa sebenarnya vaksin itu bukan membuat kita kebal terhadap virus ini gitu. Tapi vaksin itu membantu kita supaya apabila pada saat kita nanti terpapar, itu kita tidak dapat menimbulkan suatu gejala yang berat gitu kan, atau bahkan tidak ada gejala gitu. Jadi tetap dari masyarakat juga perlu gitu untuk mengedukasi sesama masyarakat itu gitu. Jadi protokol kesehatan pun harus kita jelaskan seperti kata Dr. Kusmedi tadi gitu kan. Jadi tetap menjaga daya tahan tubuh seperti apa, makan makanan sehat gitu. Baik, jadi penting sekali ya bahwa untuk kita tahu walaupun kita ada vaksin tetap kita harus menjaga daya tahan tubuh, dan juga makanan-makanan asupan yang masuk juga harus sudah makanan-makanan yang sehat gitu, yang bergizi gitu ya. Baik, Dr. Jeffrey, untuk penyebaran sendiri virus kali ini gitu, persentase terbanyak tuh di wilayah mana sih yang Dr. Jeffrey tahu? Nah, kalau untuk penyebaran sebenarnya saya itu lebih pemerintah yang lebih tahu lah gitu ya untuk penyebarannya. Cuman di sini mungkin upaya pemerintah itu supaya bisa lebih masuk akses ke bagian pedalaman itu loh. Gitu, karena sepertinya seperti di daerah NTT mungkin kan, atau di daerah Papua itu untuk masuk ke dalamnya lagi itu sepertinya masih belum bisa terjangkau semua gitu. Memang sebagian sudah gitu kan, cuman mungkin memang belum bisa masuk ke dalam ya, mungkin memang
kendala-kendala ya, ibaratnya seperti kayak yang kata Dokter Kusmedi tadi bilang, itu penyimpanan vaksin itu kan dia ada kriterianya harus seperti apa gitu kan. Nah itu gimana caranya kita supaya vaksin itu tetap terjaga sehingga dia distribusi ke bagian-bagian dalam itu tetap bisa tercapai. Gitu. Baik, jadi merata ya, seperti itu ya, Dokter Jeffrey ya. Nah, ini menarik nih, karena mengedukasi itu kan masyarakat Indonesia bukan hanya ada yang di kota-kota besar ya, tapi di pedalaman-pedalaman itu juga harus mendapatkan edukasi yang sama. Ini terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya untuk Dokter Kusmedi nih. Dokter, kalau misalnya ada peraturan baru dari pemerintah, bagaimana pemerintah mensosialisasikan peraturan baru itu supaya diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang kita tahu lapisannya begitu banyak ya, baik pendidikan, ekonomi, dan karakteristiknya. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan di awal ya bahwa kita harus mengedukasi masyarakat itu dengan pendidikan yang sah, bukan menakut-nakuti ataupun bukan menghalang-halangi kegiatan dan semuanya. Tetapi kita lihat bahwa kalau memang kebutuhannya itu penting sekali dan tidak bisa dilakukan misalnya dengan daring atau apa terpaksa ketemu, ya silahkan. Tetapi siapkan diri Anda dengan protokol yang kuat terhadap hal tersebut. Kemudian juga jangan lupa ketika sudah kembali lagi ke rumah, protokol untuk masuk rumah itu juga harus dilakukan dengan baik. Artinya mandi dulu, bersih semuanya, baju, celana semua disingkirkan, direndam dengan air sabun dan sebagainya, menggunakan baju yang bagus, maksudnya yang bersih, baru bertemu keluarga. Nah, kondisi-kondisi itu kan sebuah edukasi yang tidak mudah dilakukan. Pun kita banyak tertolong tentunya dengan adanya media sosial, adanya TV, untuk bisa sosialisasikan semuanya. Tentunya harus dipilih ya narasumber yang bisa mengedukasi secara bahasa terhadap hal tersebut. Kadang-kadang kalau kita lihat edukasi itu masih model yang lama ya, kalau yang lama memang mungkin beberapa diperlukan. Tapi tadi yang saya sampaikan, kita saatnya edukasi itu dengan kedewasaan dan keterbukaan seperti itu, termasuk misalnya vaksin tadi ya. Artinya virusnya masih mutasi sehingga kalau kita lihat antara vaksin yang dimasukkan, kan ada dua jenis, satu vaksin virus yang dilemahkan, satu protein daripada mRNA-nya yang diambil kemudian dibentuk untuk merangsang antibodi terbentuk. Itu adalah main pada protein S-nya. Nah, seperti yang kita lihat pada Omikron ini, yang diserang itu protein S-nya. Sehingga beberapa vaksin yang tidak bisa, yang bukan, maksud saya bukan virus yang dilemahkan, maka ketika terjadi mutasi itu terjadi kelemahan daripada antibodi yang terbentuk akibat daripada mRNA yang dimasukkan tersebut. Nah, kondisi ini kan masih dipelajari oleh dunia, bukan kita saja. Seluruh dunia mempelajari itu. Vaksin pun masih bergerak terus juga dengan obat-obat yang bisa dilakukan, karena harapannya nanti dia bisa menjadi endemi seperti penyakit flu, sehingga ketika kita minum obat begitu kita bisa mengatasi hal tersebut. Tapi paling ampuh itu adalah bagaimana kita melakukan 3M dengan benar, menjaga antibodi kita dan berdoa dengan baik. Ya, baik. Baik, Dr. Kusmedi. Dan tentunya ini juga sekaligus info ya bagi kita juga, masyarakat juga, dan pemirsa yang ada di rumah nih yang saat ini sedang menyaksikan, bahwa ketika pemerintah mengeluarkan sebuah aturan baru, tentunya kita mentaati, karena tentunya peraturan itu dibuat buat kebaikan bagi kita semua, seperti itu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang ini kita akan kembali tetap di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Ya, kita kembali dari publik dan kita masih membahas di segmen terakhir ini mengenai protokol kesehatan jelang libur Nataru atau Natal Tahun Baru ya. Dan tentunya kita tahu bahwa sekarang banyak sekali peraturan-peraturan yang memang diberikan oleh pemerintah. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia kita harus mentaati peraturan-peraturan ini karena memang dalam rangka agar sekarang penderita COVID yang sudah semakin rendah ya kan angkanya tidak menjadi boom di awal tahun 2002 nanti gitu kan. Ngerinya kan nanti seperti itu ya Dok ya, ketika bukan sekarangnya tapi biasanya setelah jalan-jalannya itu nih 2 minggu 3 minggu kemudian angka menjadi naik, dan tentu ini harus diwaspadai berkaca dari waktu kejadian gelombang 2 kemarin gitu kan. Jadi ini memang ketertibannya harus ada dalam diri kita. Kalau tadi mengutip dari Dr. Jeffrey katakan bahwa bukan hanya nakes ya atau tenaga kesehatan saja yang harus menjaga protokol kesehatan, tetapi juga ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk saling menjaga agar kita tidak menjadi salah satu mata rantai yang menyebarkan virus COVID-19 ini. Nah, Dr. Jeffrey, yang paling sering kasus terjadi penularan itu biasanya seperti apa nih? Setelah apa biasanya? Kumpul-kumpul kah? Atau ketika mereka sudah mulai? Yang biasa sering kasus terjadi dari mana, Dr. Jeffrey? Ya, yang paling sering terjadi itu yang pasti ya berkerumun itu ya, gitu. Karena di mana kita kan nggak tahu nih sama satu dengan yang lainnya ini sebenarnya mereka mempunyai gejala atau tidak gitu kan. Nah, sedangkan mungkin makin kesini orang juga sudah semakin tidak suka memakai masker, alasannya sesak atau apa gitu kan. Nah disitulah kan kita tidak tahu nih virus ini kapan masuknya, pada saat kapan dia bisa masuk ke dalam kita dan pada saat kita lengah tuh. Nah disitulah mungkin yang bisa kita himbau ke masyarakat itu untuk mengurangi kerumunan itu. Baik. Jadi sebenarnya justru yang paling cepat ini kerumunan ya, Dr. Jeffrey. Betul. Ya. Sementara sekarang kita udah mulai lihat orang mulai berkelompok ya untuk saling, yang cukup mengerikannya seperti ini ya. Nah, mungkin saya mau tanya sama Dr. Kusmedi, Dokter, ada nggak sih dari pemerintah langkah antisipasi gitu atau yang sedikit tegas gitu ketika melihat masyarakat sudah mulai berkumpul ya, yang kita tahu bahwa ini akan semakin lebih besar lagi kemungkinannya nih di liburan Nataru nanti nih gitu. Gimana Dr. Kusmedi? Adakah sanksi tegasnya? Ya, protokol pasti dibuat dengan sebuah risiko ya, artinya perhitungan, dan protokol itu dibuat untuk dipatuhi. Nah, ketika kepatuhan itu tidak dilakukan, maka semua itu akan terjadi. Sebagai satu contoh, ketika kita PON sajalah di Papua, kita sudah membuat protokol yang sedemikian kuat ya. Tetapi ketika ada kelalaian terhadap protokol itu sedikit, maka terjadilah penyebaran virus itu kepada masyarakat yang ada di baik itu ofisial ataupun para olahragawan di situ. Ya, alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan cepat oleh tim yang ada di sana terhadap hal tersebut. Namun itu suatu gambaran bahwa protokol yang bagus sekali, yang kuat sekalipun bisa terjadi kelalaian semacam itu. Apalagi kan sekarang misalnya contoh Peduli Lindungi lah gitu ya. Masih orang katanya kita muter-muter terus sinyalnya nggak bagus ini dan sebagainya. Akhirnya oleh petugas satpamnya diperbolehkan masuk. Nah itu juga jadi bermasalah karena artinya kita tidak boleh henti-henti mensosialisasikan itu pada tugas kepada masyarakat pada hal yang semacam itu. Tapi andainya itu pun lolos, kita masih menggunakan masker. Artinya kalau ada virus yang melayang-layang, kalau toh itu kita pakai masker, maka virusnya tidak masuk ke dalam jalan masuk virus itu, baik hidung ataupun mulut seperti itu. Nah sekarang masker ada nih, pakai dipakai, tapi dipakainya di dalam. Itu juga masalah. Itu juga masalah ya dok. Kita juga masih berpikir lagi, oke lah katakan dia tidak menggunakan masker dengan bagus. Kalau dia masuk dalam hidung ataupun ke dalam mulut, kalau daya tahan tubuh kita kuat, walaupun virus itu masuk,
daya tahan tubuh kita kuat, maka virusnya tidak bisa berkembang di dalam tubuh kita. Nah, untuk apa daya tahan tubuh itu dibuat? Melalui apa daya tahan tubuh itu terjadi? Satu, tadi makanan, istirahat, kemudian gaya hidup yang betul, kemudian vaksin, dan berdoa tadi yang saya sampaikan. Kalau itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, juga tidak akan kita menjadi sakit. Maka lakukanlah semuanya itu. Kalau kita tidak bisa menggunakan masker dengan baik, ya kita lakukan yang lainnya. Kalau yang lainnya kita tidak bisa melakukan, ya kita pakai masker. Ada alternatif. Nah, ini yang saya bilang tadi pada Mbak, bahwa kita harus menjelaskan semua dengan kedewasaan dan keterbukaan. Sehingga ketika orang akan mengalami sesuatu, dia bisa mempertimbangkan untuk dirinya sendiri terhadap hal. Baik, dokter, mungkin bisa diberikan tips singkat bagi pemirsa Ajak TV ini terkait, apalagi kita tahu sekarang ada varian baru walaupun belum masuk Indonesia, justru kita menjaga agar jangan sampai masuk. Boleh berikan tips singkatnya, Dokter Kusmedi? Iya, artinya kalau Menteri Luar Negeri, karena beliau melihat bahwa di luar itu banyak sekali negara-negara yang protokolnya sudah tinggi. Contoh lah, negara yang paling dekat dengan kita, Singapura, negaranya tidak besar, masyarakat besar, kepatuhannya tinggi. 1,5 bulan, 2 bulan yang lalu dia terserang Delta, dia tidak bisa juga menahan itu semuanya. Cukup lama dia dalam posisi tinggi terus, dan bahkan sekarang dia juga masuk Omikron ke dia, dan kewaspadaan tinggi. Amerika saja yang presidennya tidak pernah menganjurkan menggunakan sudah vaksin 2 kali, harus tes PCR, menggunakan masker. Sejak minggu kemarin dia sudah memperingatkan dengan ketat bahwa semua orang harus vaksin, harus tes PCR, dan memasang masker ketika melakukan penerbangan di itu artinya bahwa semua negara betul-betul menyadari bahwa hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Baik. Artinya kita nggak boleh mencoba menego ya untuk hal-hal yang namanya protokol kesehatan. Dan balik lagi bahwa memang ini perlu kesadaran baik dari semua pihak ya. Jadi sinergi atau kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat itu sendiri. Dr. Jeffrey, mungkin ada tips yang bisa diberikan Dr. Jeffrey nih terkait mungkin bagi masyarakat nih atau pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita yang memang ingin tetap melakukan liburan atau kunjungan kepada keluarga di luar kota maupun di dalam kota ya, Dok ya? Ya, betul. Ya, yang pasti sih tetap protokol kesehatan kita terapkan. 5M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu yang pasti 2 itu. Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu banget keluar, ya stay at home lah. Baik. Dan juga menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan sehat, berolahraga ringan, seperti itu. Ya. Baik. Nah, Dr. Jeffrey, mungkin bisa juga diinfokan kepada kita, pakai masker itu paling lama, itu berapa lama, dan baiknya diganti berapa kali sehari sih, terutama mungkin bagi mereka yang sudah mulai aktivitas di luar rumahnya cukup panjang nih. Pemakaian masker itu sebenarnya paling lama adalah 4 jam. 4 jam. Setelah 4 jam itu kita harus menggunakan masker yang baru lagi. Nah, jadi sebenarnya informasinya cukup padat nih ya pemirsa ya pada hari ini gitu. Dan tadi juga diinfokan oleh Dr. Jeffrey bahwa menggunakan masker itu dalam sehari maksimal 4 jam dan diganti dengan masker yang baru ya. Dr. Jeffrey, ini ada pertanyaan titipan nih. Kalau misalnya masker dipakai baru 2 jam boleh nggak sih kalau cuma dijemur-jemur gitu dong terus dipakai lagi? Ya, udah pasti kalau dijemur itu kan masker terbuka kan. Nah itu kan pasti banyak kuman atau bakteri masuk ke dalam masker itu. Gitu. Nah terjawab ya, karena banyak aja yang suka ngeyel tuh kayak misalnya kan makanya cuma sebentar maskernya, sayang harusnya besok dipakai lagi. Padahal buat kesehatan jangan sayang-sayang ya Dr. Jeffrey ya. Jangan dinego-nego lah. Baik, oke. Tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk Dr. Kusmedi atas informasinya dan tipsnya. Juga Dr. Jeffrey, terima kasih atas informasi juga tipsnya buat kami semua yang ada di sini. Dan tentunya tadi juga sudah dikatakan oleh 2 narasumber kita bahwa yang namanya untuk
untuk liburan boleh aja, silakan. Tapi kita harus tahu kondisi kita nih. Kalau sekiranya kita saja lagi merasa nggak enak badan, walaupun hanya flu saja, jangan dianggap ringan. Mungkin kita kuat, tapi belum tentu orang tua yang kita kunjungi mempunyai imun tubuh yang cukup kuat. Jadi untuk mencegah agar virus Omicron ini atau varian terbaru tidak masuk Indonesia, bukan hanya pemerintah yang ketat atau tenaga kesehatan yang mengkampanyekan, tetapi juga kita masyarakat Indonesia harus mempunyai kesadaran diri. Jangan lupa tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, dan yang terakhir, kalau sampai rumah mandi ya, bersih-bersih ya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Dr. Kusmedi dan Dr. Jeffrey. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan pemirsa, saya Intan Elita pamit dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh